Hai minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar semuanya minasan? Semoga dalam keadaan sehat selalu di bulan Ramadan ini minasan. Ya, mudah-mudahan puasanya semuanya lancar begitu. Oke, di video kali ini saya tidak akan membahas bahasa Jepang seperti yang biasanya kita bahas minasan. Hari ini saya akan membahas seputar tema yang beberapa waktu lalu gitu ya, sangat mencuri perhatian, yaitu tema rasisme di Jepang. Yap. Kenapa saya bahas ini, Minasang? Ya, ternyata gitu ya. Ya, saya selama ini tidak pernah merasakan hal apa itu rasisme di Jepang. Saya kurang merasakan. Dan beberapa hari lalu, ketika saya bekerja ya di tempat kerja saya mendapat perlakuan yang sangat rasis dari penumpang. Maka dari itu saya akan bahas tentang seputar rasisme ini di video kali ini, minasang. Oke, jadi tadi sudah saya sampaikan kenapa saya mau bahas topik ini, yaitu rasisme, karena saya mengalami kejadian rasisme yang sangat-sangat rasisme di tempat kerja saya. Oke, singkat cerita saja sebentar ya tentang rasisme yang saya alami. Jadi beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu lah ya, minasang. Seperti biasa saya bertugas di check-in counter gitu ya di maskapai saya bekerja. Dan pada hari itu saya ditempatkan di check-in counter khusus orang-orang yang elit lah ya, yang penumpang yang first class atau yang punya status member yang paling tinggi yaitu diamond begitu minasang. Nah, ada satu penumpang yang tujuannya Bangkok, minasang, gitu ya, tujuannya Bangkok. Awal mulanya beliau itu naik premium ekonomi, tapi dia mau upgrade ke bisnis class. Nah, setelah saya cek di komputer seperti biasa, kita kalau check-in kita cek semuanya, dan ternyata kursi bisnis penuh dan sesuai dengan keputusan yang sebenarnya memutuskan bisa upgrade atau tidak bukan saya, tapi itu keputusan yang Sekininsha atau yang punya tanggung jawab di atas saya. Kita check-in counter hanya sebagai petugas check-in biasa saja gitu ya, hanya menjalankan perintah. Nah, ternyata si bapak ini ya tidak bisa upgrade gitu ya, karena memang kursi penuh. Dan apa yang terjadi, minasang? Dia marah-marah kepada saya. Ya, marah-marah hanya sekedar baka atau apa, mungkin saya tidak terlalu ambil pusing ya, karena itu memang ya katakanlah bagian dari mereka gitu ya. Kalau marah ya di tempat kerja kan ngomongnya, kalau tempat kerja saya nggak ada ya, maksudnya di tempat kerja minasang yang magang sekalipun kata baka itu sudah biasa, jadi saya tidak terlalu ambil pusing jika hanya sekedar itu. Tapi yang membuat saya shock adalah ya minasang, jadi sebelum saya jadi kan ada resi untuk nomor tas yang dititip gitu kan, minasang, check-in baggage gitu kan. Nah, sebelum saya menyerahkan itu gitu ya, beliau itu minta untuk segera menyerahkan kepadanya, si resi itu, apa dia bilang, minasang? Karena apa yang saya pegang itu jadi kotor. Bayangkan, minasang. Jadi saya ibarat sampah kali ya. Jadi resi yang saya pegang itu dianggap dia kotor. Sebelumnya waktu dia marah-marah itu dia nanya ke saya, kamu orang mana gitu ya. Terus saya jawab ya orang Indonesia ya. Awalnya dia menganggap saya orang India karena kulit saya kan ya gelap-gelap coklat gini ya. Jadi setelah saya ngomong saya orang Indonesia gitu ya, itu dia mengatakan bahwa resi yang saya pegang itu sudah kotor, jadi segera serahkan kepada saya. Dia bilang seperti itu. Ya, betapa shocknya saya ketika dibilang apa yang saya sentuh itu kotor. Ya, untungnya saya tidak sendiri ya. Saya biasa kita di follow up sama senior, dan senior juga membela saya tentunya. Senior juga mengatakan kepada penumpang tersebut untuk tidak mengatakan hal tersebut karena bagian dari rasisme, dan si penumpang ya cuek saja dan akhirnya dia pergi. Begitu ceritanya, minasang. Dan minasang kalau dibilang kotor gimana perasaannya, minasang? Sebenarnya saya nggak terlalu sakit hati ya, ya sedikit shock iya gitu ya, cuman kaget ya ada orang Jepang yang ngomong seperti itu gitu ya, dan teman-teman rekan-rekan kerja Jepang juga tidak menyangka ada orang Jepang yang bisa ngomong seperti itu kepada orang asing gitu ya, dan teman-teman saya semuanya minta maaf ya atas perlakuan si penumpang karena itu tidak mewakili negaranya sebenarnya, minasang gitu ya. Itu sudah rasisme yang sangat-sangat memuncak mungkin ya. Mungkin si penumpang itu sudah sangat tidak suka dengan orang asing, sehingga apa yang saya sentuh itu dianggapnya kotor.
Oke, jadi di video kali ini saya tidak akan membahas peristiwa yang saya alami secara detail, minasang ya. Tidak, karena sudah saya lupakan itu. Tapi yang ingin saya bahas adalah kenapa orang Jepang itu bisa serasis atau setidak senang itu kepada orang asing akhir-akhir ini. Nah, menurut saya ada beberapa faktor sebenarnya minasang kenapa mereka bisa menjadi seperti itu ya. Menurut saya, faktor pertama adalah ya kita sendiri, berasal dari kita sendiri orang asing yang tinggal di Jepang. Ya, jadi faktor pertama ini menurut saya ya memang krusial ya, ketika kita sebagai orang asing tinggal di negara mereka ini, kita kan numpang sebenarnya ya, kita numpang dan beberapa dari rekan-rekan kita nggak cuma dari Indonesia, dari negara lain juga demikian. Ya, minasa mungkin sudah tahu di sosial media beberapa rekan-rekan kita yang orang asing yang juga sama dengan kita tinggal di Jepang itu tidak mentaati norma-norma yang berlaku di sosial masyarakat Jepang. Ya, contohnya apa? Misalnya berbicara dengan suara keras di dalam kereta, kemudian misalnya buang sampah sembarangan, tidak sesuai hari, kemudian misalnya menghidupkan atau menyetel lagu kencang-kencang di apatonya gitu ya, kemudian naik sepeda boncengan tidak sesuai aturan. Nah, itu kan hal-hal atau kegiatan-kegiatan ya, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang orang Jepang. Sehingga ya otomatis kita pun kalau di negara kita datang orang asing atau orang luar dan tidak mengikuti ya aturan atau norma-norma yang berlaku di sosial masyarakat kita, ya tentunya kan kita marah juga. Nah, demikian juga orang Jepang gitu ya. Wajar sih kalau mereka marah dan tidak suka dengan orang asing karena memang orang asing ini datang ke negara mereka tidak mengikuti norma-norma atau kurang mengikuti aturan yang sudah berlaku di sosial masyarakat mereka begitu ya. Sehingga muncullah rasa ketidaksenangan gitu ya, karena sudah mengganggu kan sebenarnya. Jadi itu, jadi ya faktor dari kita sendiri juga sebenarnya yang membuat orang Jepang itu begitu tidak senangnya dengan orang asing. Kita tetap membawa kebiasaan kita dari negara kita, yaitu yang kebiasaan di negara kita dengan kebiasaan di negara Jepang kan ya berbeda, tidak sama, ya ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, yang berbeda itu tetap kita bawa dan kita lakukan di lingkungan masyarakat Jepang sehingga mereka tidak terima dan akhirnya ya, muncul ketidaksenangan atau rasisme terhadap orang-orang asing, tidak hanya Indonesia ya minasang, tapi semua orang asing yang tinggal di Jepang. Oke, jadi itu ya faktor pertama yang menurut saya memang sangat krusial yang mempengaruhi orang Jepang merasa tidak senang atau tidak suka dengan orang asing, yaitu tadi memang ya sistem tabur tuai lah ya, apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, itulah imbas kepada kita yang kita rasakan sekarang ini gitu ya. Mungkin minasang yang nonton sekarang ya mengikuti peraturan di Jepang, kehidupannya secara normal dengan orang Jepang. Mungkin senior-senior sebelumnya gitu ya, ini hanya sebagai apa ya, sepuncak lah gunung esnya gitu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya orang Jepang sudah sabar gitu ya, tapi kali ini mereka sudah di luar kesabaran gitu ya. Sehingga muncullah rasa ketidaksenangan terhadap orang asing tersebut. Nah, faktor kedua menurut saya ya, ini menurut saya minasang, faktor kedua adalah ya minasang semuanya tahu ya sekarang harga-harga di Jepang tuh semua naik, bahkan orang Jepang sendiri pun semakin banyak yang tidak mampu gitu ya. Maksudnya yang hidup sedikit susah itu lumayan banyak. Nah, dari situ orang Jepang tuh melihat ya, dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil sekarang, tapi pemerintah Jepang itu tetap memberikan beasiswa kepada orang asing untuk kuliah di Jepang, termasuk saya dulu salah satunya penerima itu, minasang. Nah, orang Jepang tuh melihat ya, dalam ekonomi yang sulit sekarang gitu, kok masih bisa pemerintahnya malah ngasih bantuan kuliah gratis di Jepang dengan beasiswa orang asing gitu ya, ke Universitas Jepang, kuliah gratis plus uang saku ya per bulan ya. Zaman dulu tuh saya sekitar Juyongmang tuh dapatnya bersih, udah dipotong pajak, tinggal untuk bayar apato dan makan. Juyongmang kan lumayan ya. Nah, kenapa pemerintah Jepang malah ngasih itu ke orang asing, sedangkan orang Jepangnya sendiri kan anak-anak mudanya, terus orang-orang tuanya tuh banyak yang susah di zaman sekarang. Nah, dari situ orang Jepang tuh melihat bahwa pemerintah Jepang seolah-olah menspesialkan orang asing. Dari situlah muncul ya rasa ketidaksukaan terhadap orang asing. Ya, walaupun pemerintah Jepang memberi beasiswa kepada orang asing untuk kuliah di dalam di negeri Jepang ini, negara Jepang ini sebenarnya ada tujuan yang lebih ini ya, yang lebih menguntungkan nih, misalnya berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan pengembangan pendidikan, ya sebagainya. Sebenarnya ada apa namanya
hal positifnya kenapa pemerintah Jepang ngasih beasiswa. Toh negara yang dikasih beasiswa itu juga sebagian juga ngasih beasiswa ke orang Jepang. Jadi ada semacam timbal balik begitu ya. Tapi kan masyarakat bawah tidak memandang, tidak mengerti sampai hal itu gitu ya. Yang mereka lihat hanya di permukaan. Kenapa orang Jepang banyak yang susah tapi malah ngasih beasiswa ke orang asing gitu kan ya. Jadi itulah muncul ketidaksukaan itu. Satu lagi ya selain beasiswa juga kan orang asing yang tinggal di Jepang juga sama ya. Maksudnya kita kan bayar pajak dan sebagainya, mendapatkan fasilitas kesehatan juga sama gitu ya. Dapat bantuan misalnya waktu zaman Covid orang asing kan juga dapat misalnya nanama gitu ya. Nah orang Jepang juga mikir ini orang Jepang yang asli saja nggak dapat masih banyak yang kekurangan dengan uang segitu, kenapa masih ngasih ke orang asing juga gitu ya? Kenapa nggak dikasih ke orang Jepangnya aja gitu ya? Kenapa harus diperhatikan orang asing? Dari situlah muncul rasa ketidaksenangan itu, makanya muncullah atau jadilah sebagai rasisme itu, minasang. Oke, faktor ketiga menurut saya kenapa orang Jepang bisa menjadi muncul rasa ketidaksenangan terhadap orang asing adalah yaitu ya, sekarang waktu kampanye-kampanye gitu ya, sudah ada orang-orang Jepang gitu ya yang menyuarakan secara berani gitu ya, bukan secara berani ya, secara terang-terangan gitu ya bahwa yaitu menyuarakan ketidaksenangannya terhadap orang asing sehingga itu mempengaruhi orang-orang yang terutama waktu kampanye atau di sosial media atau di langsung orang-orang yang menonton atau menyaksikan itu gitu ya baik secara langsung maupun di media sosial sedikit banyaknya terpengaruh gitu ya sehingga ya itulah muncul juga rasa ketidaksenangan mereka juga berpikir iya juga ya gitu kan ya jadi muncullah rasa-rasa ketidaksenangan itu menyebar dengan luas dan cukup cepat gitu ya. Nah, yang terakhir faktor keempat ya menurut saya, sebenarnya Jepang ini kan memang dulu ya zaman Edo ya 1800-an ya, tahun 1800-an Jepang itu kan memang negara yang menutup diri gitu ya, tidak membuka kepada untuk negara-negara asing untuk masuk manapun gitu ya. Pokoknya dia negara yang berdiri sendiri gitu ya, menutup diri sendiri. Nah, ini menurut saya juga menjadi faktor bahwa ya secara individu pun minasang kalian juga semua tahu orang Jepang kan tidak terlalu terbuka kepada orang yang tidak dekat gitu ya. Nah, ini kan juga menandakan bahwa memang zaman dulu mereka pernah menutup diri ya menurut saya sehingga mereka bukan maksudnya zaman dulu itu mereka pernah menutup diri sehingga menurut saya sekarang itu mereka juga mulai berpikir bahwa oh dulu negara kita pernah berdiri sendiri kok tanpa orang asing kenapa kita butuh orang asing begitu kan ya jadi mereka mulai mungkin gitu ya ingin kembali ke zaman menutup diri ya itu sah-sah saja karena ini negara mereka kita sebagai orang asing ya kalau misalnya diusir ya siap-siap harus pulang gitu ya karena kita tinggal di negara mereka gitu ya ya walaupun secara logika ya tidak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain ya misalnya saya contohkan Jepang tidak punya pohon karet ya bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan ban mobilnya kalau tidak diekspor dari terutama negara Asia Tenggara ya seperti Thailand, Indonesia, Malaysia yang penghasil karet ataupun negara tropis lain seperti Argentina, Brazil dan sebagainya. Ya jadi menurut saya ada 4 faktor sih ya yang mempengaruhi orang Jepang kenapa cenderung lebih sedikit tidak senang atau katakanlah rasis kepada orang asing ya dibanding zaman-zaman dulu ya. Itu menurut saya. Nah, tapi sebenarnya rasisme ini tidak hanya muncul di orang Jepang saja minasang ya. Semua negara, semua orang tuh punya peluang menjadi rasis, begitu ya. Ini hanya sebagai gambaran kita yang tinggal di Jepang gitu ya, bahwa orang Jepang, ya tuan rumah yang kita tinggali ini bisa saja tidak suka denganmu gitu ya, ya karena ya perilaku kita juga sebenarnya gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah di video kali ini bahwa tolong kita yang tinggal di negara asing ini atau di negara Jepang ini supaya tindakan rasisme itu tidak terlalu melebar kemana-mana gitu ya. Imbasnya ke saya, minasang. Saya yang tidak pernah macam-macam di Jepang kena imbasnya yang kedebung gitu ya. Yang dibilang kotor gitu ya. Jadi imbasnya supaya tidak kemana-mana karena kita di negara Jepang ini bekerja tidak sendiri, kita mewakili negara kita, ya mewakili teman-teman yang lain. Jadi apapun tindakan yang kita lakukan itu bakal dianggap mencerminkan
orang lain dari negara kita juga gitu ya. Ngerti ya maksud saya? Maksudnya orang yang melakukan yang tidak mengikuti aturan, yang tidak mengikuti norma itu orang lain tapi yang kena imbas kita. Karena kita sama-sama berasal dari negara dia gitu ya. Atau bahkan negara orang lain juga kena imbasnya ya. Jadi misalnya nih yang melanggar aturan orang Indonesia tapi kan itu dianggap sebagai orang asing. Jadi nah mereka menganggap ya orang asing semuanya begini ternyata aja termasuk orang Vietnam, orang Amerika dianggap sama. Artinya dianggap orang asing ini tidak mau mengikuti norma-norma yang berlaku di kehidupan orang Jepang. Sehingga ya itu tadi muncul rasisme tidak hanya untuk satu negara saja tapi negara lain ya, orang asing semuanya kena imbasnya. Jadi minasang kalau bertindak di Jepang tolong dipikirkan dengan bijak lah ya. Jadi tolong berperilakulah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di negara ini. Karena biar bagaimanapun kita itu numpang minasang. Ya, yang namanya saran saya ya, yang namanya tetap kembali ke tujuan kita. Datang ke Jepang itu bukan untuk kita itu datang ke Jepang, saya meyakini semuanya itu datang ke Jepang untuk mencari kesejahteraan keluarga kita gitu ya. Tujuannya kerja. Fokuslah ke tujuan kerja itu. Nggak usah macam-macam. Tidak usah Anda ingin show up siapa dirimu, siapa negaramu ke orang Jepang. Nggak perlu. Kamu tidak perlu melakukan itu. Kalaupun mau show up tentang dirimu supaya diakui, oh kamu orang Indonesia punya budaya seperti ini, ada kok medianya ya, misalnya ikut kegiatan Kokusai Koryu gitu ya, kan ada ya orang Jepang membuat kegiatan Kokusai Koryu, pertukaran internasional ya, siapa saja bisa mendaftar untuk menampilkan apa yang dia punya dari negaranya, misalnya budaya menari dan sebagainya. Jadi nggak perlu show up di tempat yang nggak penting, karena akan mempengaruhi tingkat rasisme orang Jepang terhadap orang asing. Saya pun sekarang kalau bertindak, kalau ngomong juga harus hati-hati gitu ya. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, itu akan mencerminkan siapa saya dan siapa orang-orang yang berasal dari negara saya. Oke, itu dulu cukup minasang tentang rasisme yang saya bahas di video kali ini. Mudah-mudahan minasang bisa belajar dari sini dan bisa mulai berpikir teruslah positif saja di Jepang, gak usah macam-macam. Bagi adik-adik atau teman-teman yang belum datang atau akan datang ke Jepang, tolong pelajari budaya ya, tata cara, tatanan masyarakat, norma-norma kehidupan di Jepang. Sebelum nyampe di sini jangan bawa kebiasaan-kebiasaan di Indonesia atau di negaramu ke negara orang lain sebelum kamu tahu ya bagaimana aturan-aturan di negara ini gitu. Jadi pelajari, jangan sampai membuat tingkat rasisme atau ketidaksenangan orang Jepang semakin meningkat gitu ya karena ulah kita atau karena tindakan kita. Oke, minasang, itu dulu ya. Mudah-mudahan minasang selalu lancar hidup dan kerjanya di Jepang. Ya, tidak terjadi hal-hal yang yang merugikan kita ya. Sama-sama datang dalam keadaan sehat dengan tujuan kesejahteraan, pulang sejahtera gitu ya. Oke, sampai di sini dulu minasang. Terima kasih sudah menonton nyap-nyap saya atau ocehan saya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk minasang semua. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sampai jumpa. Jamata.